Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilfan Syah dengan NIM 2220202174. Saya dari kelas PAI-F. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang di dalamnya meliputi dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, tokoh-tokoh beserta metodenya. Pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani ont yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang, studi yang membahas sesuatu. Jadi ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang ada secara sungguh-sungguh. Ontologi juga diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan yang terdalam. Ontologi membahas asas-asas rasional dari kenyataan. Fungsi atau kelebihan mempelajari ontologi adalah: fungsi atau kelebihan mempelajari ontologi adalah berfungsi sebagai refleksi kritis terhadap objek atau bidang kerja, konsep, asumsi, dan postulat ilmu. Asumsi dasar ilmu pengetahuan meliputi: yang pertama, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar-benar ada. Yang kedua, manusia dapat mengalami dunia empiris melalui panca indera. Dan yang ketiga, fenomena yang terjadi di dunia ini berhubungan secara kausal. Hubungan ontologi dengan pendidikan. Hubungan ontologi dengan pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, logos berarti teori. Secara etimologis, epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji apakah pengetahuan itu sebenarnya, dari mana asalnya, dan bagaimana pengetahuan itu muncul. Aliran epistemologi itu ada 5. Yang pertama yaitu rasionalisme, yang kedua yaitu empirisme, yang ketiga kritisisme, dan yang keempat yaitu skeptisisme, dan yang terakhir yaitu pragmatisme. Penjelasan aliran-aliran epistemologi yang pertama tadi yaitu rasionalisme. Rasionalisme dikembangkan oleh René Descartes tahun 1596 sampai dengan 1650, yang dikatakan sebagai bapak filsafat modern. Dia adalah seorang ahli dalam ilmu alam, hukum, dan kedokteran. Dia menyadari bahwa ilmu itu hanya satu, tanpa perbandingan. Manusia harus menyusunnya sebagai bangunan mandiri dengan menggunakan metode umum. Yang kedua yaitu empirisme. Aliran ini menegaskan bahwa semua pengetahuan manusia dicapai melalui pengalaman sensori. Indra mengumpulkan pengalaman atau kesan secara empiris. Selanjutnya, kesan-kesan ini dikumpulkan sebagai pengalaman manusia. Karakternya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal memperoleh pengetahuan dari pengetahuan empiris yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akan menempatkan, mengatur, dan menerbitkan bentuk-bentuk persepsi, yaitu ruang dan waktu. Persepsi adalah awal dari pengetahuan, sedangkan pengolahan akal adalah pembentukannya. Tokoh arus ini adalah Immanuel Kant tahun 1724 sampai dengan 1804. Yang keempat yaitu skeptisisme.
Dikatakan bahwa perasaan itu menipu atau menyesatkan, namun di zaman modern ini telah berkembang menjadi skeptis metodis atau sistematis yang membutuhkan bukti sebelum menerima pengalaman sebagai kebenaran. Tokoh skeptisnya adalah René Descartes tahun 1596 sampai dengan 1650. Yang terakhir yaitu yang kelima, pragmatisme. Aliran itu tidak mempersoalkan hakikat ilmu, melainkan kegunaan atau guna ilmu. Dengan kata lain, kebenaran informasi harus dikaitkan dengan kegunaan dan sebagai sarana tindakan. Tokoh-tokoh dalam arus ini termasuk C.S. Firke tahun 1839 sampai 1914, menyadari bahwa yang paling penting adalah kegunaan atau apa pengaruh informasi dalam rencana. Pengetahuan kita tentang sesuatu tidak lebih dari gambaran yang kita dapatkan dari konsekuensi yang dapat kita saksikan. Pengertian aksiologi. Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios untuk nilai dan kata, logos untuk teori. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Fungsi aksiologi. Fungsi aksiologi itu ada 3. Yang pertama yaitu menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan menemukan kebenaran yang hakiki. Yang kedua yaitu dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis, tidak mengubah kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Dan yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta memberikan keseimbangan alam lewat pemanfaatan ilmu. Hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu. Keterkaitan antara aksiologi dan filsafat ilmu adalah bahwa nilai itu objektif, tetapi terkadang subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai itu tidak bergantung pada subjek atau hati nurani untuk menilai. Referensi suatu ide terletak pada objeknya, bukan pada subjek yang menilainya. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.